Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak penyisihan turnamen catur online Chess Champion Tour dengan seri I'm Chess US Rapid sudah selesai tadi malam. Berikut ini kawan hasil klasemen terakhir dari 15 game yang sudah dimainkan oleh para pemain. Dan kita dapati 8 pemain teratas di klasemen ini yang berhak lolos ke babak knockout atau babak quarter final. Artimiev menempati posisi pertama kawan dengan perolehan poin 10,5 dari 15 game yang dimainkannya. Magnus Carlsen di posisi kedua dengan 10 poin. Levon Aronian menempati posisi ketiga. Alireza Firosa, Wesley So, Sakhriat Mamedyarov, Jan-Christophe Duda, dan Leonard Dominguez. 8 pemain inilah yang lolos ke babak knockout. Sedangkan Anish Giri, Maxim, dan beberapa pendatang baru seperti Erik Hansen, Amon Dorliang, maupun Daniil Naroditsky tidak lolos ke babak knockout. Nantinya kawan, Vladislav Artimiev di babak knockout akan bertemu dengan Leonard Dominguez, Alireza Firosa akan bertemu dengan Wesley So, Levon akan bertemu dengan Mamedyarov, Magnus Carlsen akan bertemu dengan Jan-Christophe Duda. Di pagi ini kawan, kita akan melihat permainan antara Jan-Christophe Duda versus MVL yang berakhir cukup cepat di game ke-14. Cukup cepat permainannya kawan, hanya sekitar 10 menit permainan berakhir. Kita akan lihat permainannya seperti apa, tapi kita lihat dulu profil kedua pemain ini. Jan-Christophe Duda ini kawan cukup muda, usianya masih sekitar 25 tahun, menempati ranking ke-18 dunia. Elo standarnya 2738, Elo Rapid 2775, dan Elo Blitz 2792. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu bahwa sekitar 2 minggu yang lalu Jan-Christophe Duda ini memenangkan kejuaraan Piala Dunia Catur di Sochi, Rusia, mengalahkan tuan rumah Sergei Karjagin di babak final. Sedangkan Maxim Lagrave ini kawan minggu lalu juga menjuarai kejuaraan Sinquefield Cup, rangkaian dari Grand Chess Tour 2021. Saat ini Maxim menempati ranking ke-16 dunia. Elo standarnya 2749, Elo Rapid cukup tinggi 2831, dan Elo Blitz 2794. Dan kita sekarang ke atas papan. Jan-Christophe Duda pegang putih bermain dengan pembukaan yang cukup populer, pion D4, dibalas kuda F6, pion C4, pion G6. Dan pada posisi ini kawan, apabila Jan-Christophe Duda mungkin memainkan kuda ke C3, mungkin saja Maxim akan membalasnya dengan permainan Grand Field Defense. Tapi di permainan ini kita tidak mendapati Grand Field Defense kawan. Jan-Christophe Duda tidak ingin bermain atau melawan Grand Field. Dia bermain dengan pion G3 dan permainan masuk ke dalam permainan King's Indian. Pion C6 lanjut Maxim, gajah putih G2, pion D5 langsung menyerang pion pusat, tantangan ditolak. Duda melanjutkan pengembangan kuda F3, gajah hitam G7, sekarang pion B3, berencana untuk memviancento gajah di peta B2 untuk mengimbangi permainan gajah gelap hitam di diagonal gelap panjang ini. Maxim rokade di langkah ke-6, Duda melanjutkan gajah B2, Maxim mulai mengekspansi permainan di sayap menteri dengan pion A5, berniat untuk mendorong pion B5 di langkah berikutnya kawan. Dibalas oleh Jan-Christophe Duda mengamankan raja rokade pendek, dan selanjutnya pion B5 lanjut Maxim. Pion C pukul pion B5, dipukul balik oleh pion C. Sekarang kuda putih C3 menyerang pion B5. Bila pada posisi ini hitam mencoba mendorong pionnya maju ke peta B4 kawan untuk menghindari serangan kuda putih, ini akan memberikan kesempatan kuda untuk bermanuver ke peta A4 dan nanti mungkin akan menempati peta yang cukup bagus di peta C5 ini. Oleh karena itulah Maxim tidak mendorong pionnya, dia mempertahankan pion B5-nya dengan gajah di A6 dan dibalas oleh Duda memainkan kudanya ke peta E5 untuk memberikan pressure bagi pion D5 ini dengan kuda dan gajah tentunya. Pada posisi ini kawan, ada satu game yang sudah pernah memainkan langkah-langkah seperti ini sampai langkah ke-11. Di mana game itu kawan, menteri hitam bergerak ke peta D6 dan permainan berakhir miss.
Tapi di game ini Maxim memainkan pion E6 untuk memperkuat posisi pion D5-nya. Dan ini adalah variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Duda melanjutkan pengembangan menteri ke D2. Kuda F bergerak ke D7 menantang pertukaran kuda, juga memberikan pressure bagi kuda putih di peta E5 ini kawan dengan kuda serta gajah. Di sini bisa saja putih melakukan pertukaran kuda, tapi nanti akan memberikan tempo bagi kuda B ini untuk berkembang ke peta D7. Di sini Duda hanya bermain dengan pion F4 untuk memperkuat posisi kudanya. Dan pada posisi ini hitam mempunyai banyak pilihan langkah untuk melanjutkan langkahnya kawan. Apakah tetap melakukan pertukaran kuda atau menarik kuda kembali ke peta F6 sehingga kuda B-nya bisa berkembang ke peta D7 nanti? Tapi jika memilih langkah pertukaran kuda kawan, mungkin inilah yang tidak disukai oleh NVL. Putih akan mempunyai pion pusat yang cukup solid, yang mempunyai penguasaan ruang di areanya, dan jalur F terbuka juga bagi beteng putih. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh MVL jika memilih variasi pertukaran kuda. Pada posisi ini kawan, MVL memutuskan untuk bermain dengan pion F6 untuk mengusir kuda atau memaksa kuda untuk bertukar dengan kuda hitam. Tapi dengan memainkan pion F6 ini kawan, menciptakan pion lemah di peta pion E6. Di sini Duda melangkahkan kudanya mundur ke peta D3. Dan di langkah berikutnya, MVL membuat langkah yang kurang akurat, bermain dengan pion F5. Niatannya adalah membuka diagonal peta gelap bagi gajah untuk mengincar pion yang ada di peta D4 ini untuk memberikan ancaman skak. Tapi ancaman seperti ini diantisipasi dengan mudah oleh Duda dengan langkah kuda pukul pion D5. Selain untuk membuka akses bagi gajahnya melindungi pion yang ada di peta D4 ini kawan, kuda berhasil mendapatkan pion yang ada di peta D5. Kuda ini sangat beracun kawan bila dipukul oleh pion hitam ini, karena gajah akan pukul pion hitam kembali dan mendapatkan tempo skak, dan beteng akan tewas di langkah berikutnya. Putih akan menang kualitas perwira dan menang 2 pion dengan pengorbanan kuda tadi. Menyadari langkahnya adalah langkah blunder kawan, pada posisi ini Maxim melanjutkan pergerakan kuda ke peta C6. Menutup diagonal peta terang atau memberikan pressure lebih bagi pion yang ada di peta D4 ini. Selanjutnya pion hitam akan pukul kuda nantinya. Kuda pun mundur kembali ke peta E3. Dan lagi-lagi Maxim membuat perhitungan yang salah kawan-kawan. Dia memutuskan untuk pukul pion yang ada di D4. Inilah blunder yang paling fatal dilakukan oleh Maxim di game ini. Mungkin pada posisi ini kawan, saat kuda putih lompat ke peta E3 ini untuk membuka serangan bagi kuda hitam, mungkin beteng bisa bergeser ke peta C8. Ini adalah pilihan terbaik, tidak terburu-buru untuk pukul pion yang ada di peta D4. Tapi Maxim langsung pukul pion yang ada di peta D4. Ini membuka akses bagi gajah putih pukul beteng di peta A8. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, sekarang kuda lompat ke F2, memberikan serangan tusuk sate bagi kedua kuda hitam ini. Juga kuda di peta D4 ini siap diterkam oleh gajah nantinya. Salah satu kuda hitam ini pastinya akan tewas. Maxim melanjutkan langkahnya dengan beteng bergeser ke D8. Tentu saja gajah pukul kuda. Selanjutnya kuda hitam ke C5, memberikan serangan pimpinan bagi menteri putih ini. Di langkah berikutnya mungkin ingin mendapatkan gajah di peta D4 ini kawan, tapi mudah saja diantisipasi dengan langkah kuda C2 untuk memperkuat posisi gajahnya. Maxim masih belum mau menyerah kawan, melangkahkan kudanya ke E4 menyerang menteri. Bisa saja kawan putih melakukan pertukaran kuda, tapi nantinya akan memberikan tempat bagi menteri hitam di peta E4 ini. Oleh karena itulah Jan-Christoph Duda melangkahkan menterinya ke E3. Ini membuat Maxim resign atau menyerah di langkah ke-21 ini. Maxim sudah kalah 1 beteng pada langkah ke-21 ini kawan. Sudah dapat dipastikan putih akan dengan mudah memenangkan game ini dengan keunggulan 1 beteng. Itulah kawan permainan cepat dari kedua pemain.
Maxim harus resign di langkah ke-21 setelah dia tadi banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat dia kehilangan satu beteng. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan referensi bagi kawan-kawan untuk bermain catur lebih baik lagi. Sukses selalu dalam permainannya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.